sih. Ngomongin imam berarti lu sering ini ya, sering nonton kajian ya? Jangan gitu dong. Jangan gitu sih. Berarti yang jualan itu ngambil dari album dong? Kalau yang jualan di bukan dari pinggir jalan, bukan dong. Maksudnya, Emang ada di pinggir? Ada, jadi ada beberapa. Aduh, kalau misalnya di sekolah-sekolah ada yang jual photocard, tahu itu bisa bajakan kalau yang kayak gitu. Kita dikumpulin di tengah lapangan itu, adik-adik kelas ngelihat kita semuanya, iya. itu guru-guru dikumpulin di tengah itu, terus ingat banget. Hai teman-teman, kembali lagi dengan gue dan Mani di sini, dan kali ini di podcast kali ini telah kedatangan Siva, seorang yang suka drakor. Oh bukan. Ulangin lagi. Iya, suka ketawa juga. Kenapa ulangin? Pengen ketawa. Dia tinggal ketawa aja, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Sif udah mau datang ke podcast gua. Soalnya kemarin harusnya ngetek itu pas sama si Daryl, cuman dia menolak untuk take karena buru-buru mau pulang katanya. Padahal dia bisa duluan. Too much information ya. Iya. Jadi Sif gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Udah kayak ini. Kemarin lu kok kenapa tiba-tiba nyetel lagu Maudy Ayunda sih? Kenapa ya? Tahu gue random banget, soal gue tuh suka sama soundtrack drama. Gue tuh kalau dengerin lagu tuh pasti dari soundtrack drama gitu. Terus kan kalau lu kan mungkin suka sama penyanyi khusus gitu ya. Kalau gue merandom. Itu Maudy Ayunda di drakor apa emangnya? Dia bukan drakor, dia lagi pengisi film apa namanya, You Are the Apple of My Eye. Jadi film baru nanti itu pemainnya Dahyun dari Twice sama Jin Young atau siapa ya? Gue juga nggak terlalu ngikutin soalnya. Dari B1A4 kayaknya kalau nggak salah. Gitu. Itu kenapa bisa jadi Maudy Ayunda yang jadi pengisi soundtrack? Kan film Korea kan? Film Korea ya. Aku juga nggak tahu, nggak nyari tahu. Tapi bahasa Indonesia? Bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Bahasa Korea. Kayaknya kerjasama ya. Sepertinya iya, soalnya kan Maudy Ayunda kan apa sih namanya, dia lagi jadi kayak salah satu penghubung antara Korea sama Indonesia juga kan dia tuh. Oh iya kan, suaminya aja orang Korea. Jesse Choi gitu. Makanya jadi ada ininya ya, ada kontribusinya lah gitulah. Benar. Terus sudah kapan tayang itu? Lu udah tahu? Kalau nggak salah minggu ini kalau nggak salah H-3. Bentar lagi dong. Salah. Genrenya apa itu sih? Genrenya itu lebih ke romance kalau kata aku, teman school life juga. Dia kan jadi ada dua orang lah itu. Dia apa? Aku sebenarnya belum baca sinopsis ya, tapi udah dia kan You Are the Apple of My Eye ini film adaptasi dari Thailand. Dia juga udah banyak diadaptasi dari Taiwan juga ada kalau nggak salah, dan ini sekarang Korea. Ceritanya sih tentang di sekolah gitu, ada cewek sama cowok, dia itu ya teman di kelas gitu. Aku juga nggak tahu gimana itu ya, tapi endingnya ya pasti kau udah ngasih tau endingnya ya, tapi yang pasti endingnya itu nggak apa-apa sih. Apa? Kalau di Taiwan, kalau di Thailand versi Korea bakal beda kan. Endingnya itu kan cewek sama cowoknya nggak bakal bersama gitu tuh, karena merekanya pertama nggak ada komunikasi sama sekali setelah lulus itu. Nggak tahu nanti di Korea kita saksikan. Tapi yang versi Thailand lu udah nonton berarti kan? Udah pas zaman SMA kalau nggak salah itu. Dan itu seru kan? Dibilang seru, aku nggak terlalu, biasa aja sih, biasa aja. Terus kalau yang versi itu bukan versi, maksudnya yang film yang Thailand aja nggak seru, terus yang Korea bakal gimana menurut lu? Kan tapi kan apa namanya, persepsi orang kan berbeda-beda. Iya. Minat antara setiap orang pasti berbeda-beda. Menurut gua biasa aja, belum tentu bagi penggemarnya kan. Gitu. Apa karena case-nya lu tahu? Case-nya ya, gua tahu karena kan case-nya lumayan terkenal. Kalau di Indonesia apalagi Twice kan, ada Dahyun di situ. Terus apa cowoknya, gue lupa nama cowoknya siapa, tapi dia tuh member B1A4 aja. B1A4 itu nama boy band. Oh, nama boy band. Lu ngefansnya itu? Enggak, aku juga enggak. Apa? Super Junior sama Stray Kids, Triple S. Emang Super Junior masih ini? Masih. Walaupun kan Super Junior kan awalnya dari SM nih, sekarang udah mencar belah
ke berbagai macam agensi. Karena kenapa? Karena udah habis masa kontraknya juga. Terus nggak comeback dong kalau kayak gitu? Ya enggak, tetap nanti tetap kalau misalnya aktivitas tentang Super Junior kayak nanti comeback Super Junior itu tetap nanti di bawah label SM Entertainment. Tapi untuk aktivitas membernya per solo itu di bawah agensi masing-masing. Kayak Kyuhyun di Athena, Donghae sama Eunhyuk di apa ya dia tuh? OD Entertainment gitu. Terus mereka saling masing-masing solo gitu. Sebagai penyanyi juga kan tetap? Iya, sebagai penyanyi iya, sebagai aktor gitu kan kayak Siwon gitu. Terus ada juga sebagai yang cast variety show kayak Kyuhyun kayak gitu. Soalnya kan sekarang tuh emang kalau buat anak-anak tuh apalagi di Indonesia lagi terkenal tuh emang BTS sekarang itu. Lu nggak suka BTS? Aduh, base-nya di Indonesia tuh sangat luar biasa sekali Nan. Iya sih sangat banyak sih. Tapi berarti ya lu setuju aja gitu. Iya. Sekali harus setia ya. Walaupun jarang ini ya comeback ya. Bisa dibilang jarang. Kalau terakhir itu aktivitasnya kemarin pas anniversary SM tahun yang ke 30 tahun mereka datang. Terus mereka tampil di situ. Walaupun mereka misah agensi tapi mereka tetap kumpul pas anniversary agensi tersebut. Lu dari kapan sukanya Sip? Dari tahun 2011 pas gua MTS ya? Masuk SMP. Masuk Iya, masuk SMP ya? Banget. Masuk SMP banget. Udah lama banget berarti lu Sip. Emang 14 tahun ya berarti. Iya. 14 tahun. 14 tahun. Kenapa lu masih bisa tetap suka gitu tuh? Dimana sekarang kan banyak banget grup idol yang baru kan, banyak banget malahan. Gimana ya, jadi gua tuh kalau lu ngikutin sesuatu yang lu suka ya, pasti lu akan bisa menemukan sesuatu yang beda dari banyaknya boyband itu misalnya. Kayak di Suju ini tuh mereka itu karena udah makin lama kali ya, jadi mereka itu udah kayak apa? Kayak udah ngeluarin segalanya itu loh, jadi nggak takut image-nya buruk atau apa, jadi buat bercandanya juga kayak lebih natural gitu tuh kan. Kalau sekarang kan boyband atau girl band sekarang tuh aku lihat tuh mereka tuh seperti jaga image. Kalau di Suju enggak, dari awal juga udah terbentuk ya. Tapi semuanya juga tergantung sama ini sih, fansnya sebenarnya. Jadi kan kalau menurut aku ya K-net itu atau netizennya Korea itu mereka tuh kalau ngasih kritikan atau masukan tuh sangat pedas banget. Jadi kalau kan Suju tuh masuknya ke generasi 2 tuh. Nah, generasi 2 itu termasuknya yang senior lah bahasanya. Itu tuh zaman dulu tuh K-net itu enggak terlalu nyudutin artis banget. Kalau sekarang kan beneran gila banget. Komentar-komentarnya pedesnya beneran gila. Kayak gimana contohnya komentarnya? Jadi kayak misalnya ketahuan dating atau apa gitu ya. Ya contoh buruknya kayak dia dia ngabisin duit kita buat pacaran. Ngapain jadi artis kayak gitu tuh. Kayak gitu? Iya, semacam seperti itu. Emang ngabisin duit dari fansnya. Kan fans kan kita beli album, beli merchandise kayak gitu kan, itu masih ngasih masukan ke mereka. Iya. Kita nonton kontennya juga kan tuh ngasih ada kontribusinya buat mereka. Apa karena idol tuh punya kontrak untuk tidak pacaran ya? Atau tergantung agensinya? Iya, ada beberapa agensi yang misalnya larangan berpacaran minimal misal 3 tahun atau berapa tahun gitu tuh. Kalau SM itu sebenarnya contohnya SM tuh dulu termasuk bebas, tapi jangan sesama agensi kalau nggak salah, kalau tidak salah ya, jangan sesama agensi gitu. Kalau JYP itu kalau nggak salah 3 tahun. 3 tahun apanya? 3 tahun berkarya baru boleh dia pacaran atau apa. Tapi anggota sekarang yang Suju itu ada yang pacaran? Ada yang pacaran ada nggak ya? Ada, dan ada yang udah nikah juga. Oh, ada yang nikah juga? Ada Rewok udah nikah sama Hari. Terus siapa lagi ya? Kayaknya baru Rewok doang deh. Oh, sama Hanggeng ada ceweknya tapi aku nggak tahu dia orang Taiwan lah, orang Cina gitu tuh. Hanggeng. Kayaknya baru Hanggeng sama ini. Tapi tetap berjalan karirnya. Tetap walaupun udah nikah juga. Ya itu kata aku juga, karena kita fansnya generasi 2 tuh udah kayak nerima gitu tuh, udah nerima
nerima semuanya gitu tuh. Kan beda sama yang lain mah. Beda generasi tuh maksudnya anggota Suju tuh ada regenerasi. Generasi pertama beda, generasi kedua beda gitu. Enggak, jadi generasi kedua tuh maksudnya lebih ke ini sih, ke boy band sama girl bandnya sih. Misalnya kayak generasi pertama dari tahun berapa ke tahun berapa. Jadi tahun kemasannya lah disebutnya. Misal 5 tahun ini tahun kemasannya boy band siapa aja gitu tuh. Nah itu disebutnya generasi tersebut gitu tuh. Misalnya kayak generasi pertama itu tahun 90-an sampai 2000-an awal lah, kayak TVXQ, siapa lagi ya, Hot kayak gitu. Terus nanti generasi kedua dari 2005 sampai ke 2010 2012 lah kayaknya. Itu ada Shiny, ada SNSD, Super Junior, Big Bang kayak gitu-gitu. Nanti generasi ketiga dari 2014-an kalau nggak salah sampai 2020 itu ada siapa? BTS, GOT7, Blackpink, Red Velvet itu. Seventeen masuk mana? G-Friend, Seventeen masuk ke generasi ketiga. Oh ketiga. Oh berarti sekarang ini 2025 era generasi ketiga? Enggak, generasi tadi kan ketiga tuh. Keempat itu udah dimulai. Generasi keempat tuh 2021, 2020 gitu kalau nggak salah, sampai 2022 kalau nggak salah. Bentar generasinya itu tuh. Karena sekarang tuh kalau nggak salah udah masuk generasi kelima. Oh yang keempat siapa tahu? Kalau yang keempat tuh Stray Kids. Oh Stray Kids ya. Aespa. Oh Aespa. Terus siapa lagi ya? Aku nggak tahu. Kalau yang kelima? G-Idol. Kalau kelima itu sekarang nih kayak Rise. Terus nanti mau ada yang terbaru lagi nih, Heart to Heart. Terus ada Kiki, banyak lah. Masih newbie gitu, masih baru-baru. Oh yang baru-baru ya. Yang lagunya Super Set itu siapa sih? New Jeans. Nah New Jeans generasi berapa? Keempat. Bareng sama Aespa. Kalau menurut aku ya kayaknya. Lu tahu? Pas lagi boomingnya lagu-lagu Super Set itu beberapa kali ngedengerin dan enak sih ternyata masuk. Itu New Jeans bukannya ini ya udah ini ya bubar ya, ganti nama ya? Iya ganti nama. Jadi NJZ gitu tuh. NJZ. Itu kenapa? Lu tahu nggak? Ngikutin nggak? Nggak ngikutin, tapi secara garis besarnya gini. Jadi kan, gue mau terlalu ngikutin. Jadi New Jeans itu kan awalnya di bawah agensi Ador. Ador ya, Ador Entertainment. Ador, emang Ador ya? Dapat contek. Emang Iya Ador tuh katanya. Dari konfirmasi sama penggemarnya. Ya terus. Ador. Terus jadi intinya mah ada salah kepercayaan gitu tuh. Jadi intinya si New Jeans itu menuntut. Pertamanya dari Min Hye-jin dulu. Jadi kan si Hybe nih kan pertama Hybe label itu dia kan terdiri dari beberapa agensi ya. Ada Pledis, Ador, terus labelnya ENHYPEN aku lupa namanya apa. Nah labelnya ENHYPEN ini ngeluarin girl band baru, namanya Elite, tapi aku nggak tahu baca apa. Elite. Nah itu. Elite. Nah. Jadi si Elite ini konsepnya mirip banget sama New Jeans. Nah, kan New Jeans itu di bawah pimpinannya tuh namanya Min Hye-jin. Kalau Min Hye-jin tuh kayak nggak terima. Min Hye-jin ini nama orang? Iya, kayak CEO, bukan CEO, kayak direktur eksekutif itunya si Ador aja. Dia nggak terima intinya. Kayak gimana tuh nggak terimanya? Jadi bilangnya kayak, ya bilang gini, intinya si Air itu katanya copy paste-nya New Jeans gitu bahasanya. Jadi mereka akhirnya berserang hype-nya nyerang Min Hye-jin, yang mana bikin si hype-nya itu kayak mecat si Min Hye-jin jadi pimpinannya itu loh. Nah New Jeans ini karena ngerasa ini salah, dia ngebela si Min Hye-jin intinya mah gitu. Ngebela si direkturnya itu ya. Karena ngerasa kalau hype-nya katanya nggak ada kontribusinya sama mereka katanya gitu. Terus hype kan kebanyakan media play katanya. Media play itu kayak suka melebihkan berita gitu loh. Itu Elite-nya masih ada? Masih ada sampai sekarang. Terakhir juga comeback dia. Lagunya Cherish My Life. Berarti dengan dia ngebuat ini baru, apa tadi nama baru yang New Jeans. Iya. Itu kaitannya gimana dengan kasus yang lu sebut tadi itu? Intinya kan karena itu akhirnya New Jeans itu memutuskan kontrak sama Ador. Memutuskan kontrak. Jadi dia keluar out nih dari hype dari Ador. Nah dia memutuskan mendirikan agensi baru kalau nggak salah. Dan akhirnya karena trademarknya New Jeans itu punya hype, jadi mereka nggak bisa make dong. Jadi mereka ganti nama deh. Di bawah agensi siapa dia? Sekarang belum, nggak tahu sih, belum ada nama ininya. Tapi yang pasti mereka itu
udah memproklamirkan diri sebagai NJJ itu tuh. Iya, itu keren sih emang. Dia kayak masih mempertahankan branding sebelumnya, ya kan, dari New Jeans ya. Menurut lu keren? Itu keren sih menurut gua. Emang kenapa? Enggak ya, emang kenapa? Enggak. Tapi lu ngikutin gak sih, tahu berarti berita ini sebenarnya? Enggak tahu, makanya gua nanya tadi. Gua taunya yang ini, lu tahu ini enggak Seventeen? Itu Seventeen Apa? boy band. Iya. Iya, itu kesukaan gue. Oh, lu kesukaan Seventeen juga? Iya, Carat. Lah. Lu Carat juga. Carat. Emang lu tahu? Tahu, nama fans Seventeen kan Carat kan? Iya, Sebong. Carat tuh kalau nggak salah apa tuh ya, gue lupa lagi. Gue sempet nanya ke salah satu fansnya Seventeen. Carat itu apa? Gue sempet nanya dan gue lupa nih kalimatnya apa. Cuman itu emang nama dari fans Seventeen kan? Iya, tapi gimana ya? Gue bisa dibilang sebagai fans gak sih? Jadi gue tuh suka tapi nggak mendalami gitu loh, Nan. Lu tahu nggak kasus yang kemarin ribut fansnya Carat Filipina sama Carat Malaysia? Kan gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Sumpah demi nggak tahu. Ya, setelah si Jonghan Wamil nih, aku tuh emang nggak terlalu ngikutin, tahu. Maksudnya dari tahun 2024 kayaknya. Gue tuh nggak terlalu ngikutin berita-berita boyband sebenarnya. Itu karena muncul di TL gue ya. Jadi si Carat Filipina kalau nggak salah, bukan Thailand, Filipina. Carat Filipina tuh ribut sama Carat Malaysia. Gara-gara? Gue lupa lagi gara-gara apanya ya. Intinya tuh kayak ribut apa sih, perihal kalau si Seventeen ini lebih banyak ngadain konser di Filipina, ya kan? Yang ngadain konser di Filipina lebih banyak yang membanggakan diri gitu tuh. Ributlah ke Malaysia sama Carat Malaysia gini. Carat Filipinanya ngomong ke orang Carat Malaysia tuh kayak ada kalimat indog lah gitu tuh. Indog tuh ledekan untuk orang luar Asia Tenggara, ngeledekin orang Indonesia. Indog atau Indon gitu ya, gue lupa ya. Jadi kayak ngeledekin. Kok ujung-ujungnya jadi ngiranya Carat Malaysia Filipina itu lagi lawan Carat Indonesia ngiranya, padahal Carat Malaysia. Terus si Carat Malaysianya kayak ngomong, "Wih, nggak boleh ngeledekin Indonesia, hanya orang Malaysia aja yang boleh ngomong itu." Kayak gitu. Jadi kayak ngebelain si orang Malaysia, ngebelain Indonesia gitu tuh. Kamu nggak boleh ngeledekin Indonesia, hanya orang Malaysia doang yang boleh gitu tuh. Kenapa jadi kayak dibelain gitu tuh. Termasuk pembelaan ya? Itu ngebelain kayak apa ya? Jadi kayak love hate relationship gitu tuh, Malaysia sama Indonesia. Kemarin kan sempat ngadain kan konser di Indonesia kan? Lu nggak ini? Enggak. Tiketnya mahal ya? Bukan masa tiketnya mahal sih, lebih ke izin. You know what I mean? Tahu. Berarti lu udah punya temen-temen dong yang suka itu juga? Itu terakhir kayak gitu tuh SMA tahunan. Jadi setelah SMA gue yang namanya mungkin kalau Daryl mah mungkin ya, tahu Daryl kan? Daryl kan pasti dia menyelami sampai komunitasnya. Kalau aku enggak, jujur. Berarti lu nggak ada temen yang satu fans? Cuman ada teman di real life, kayak misalnya teman satu kerja nih, dia suka Seventeen juga, terus suka Korea juga. Jadi kita ngomonginnya tentang yang kayak gitu-gitu doang. Berarti emang ada ya? Ada. Tapi maksudnya bukan di internet ya. Iya. Jadi tapi lebih ke ada real ini life. nggak kayak melakukan kegiatan apa gitu dengan? Paling kita ini kalau misalnya lagi bete atau lagi apa, kita karaokean, jadi pakein Focus atau apa, kita karaokean lagu-lagu Seventeen, lagu-lagu EXO kayak gitu-gitu. Oh, EXO juga. Iya, di sekolah. Lagu Seventeen apa yang paling hits? Lagu Seventeen yang paling gua suka tuh sebenarnya Rock With You, tau? Rock With You. Gua nggak tahu sih, soalnya nggak pernah dengerin. Oke. Untung nggak disuruh nyanyi. Emang bisa? Enggak. Takutnya lu bisa kan? Bisa nyanyi juga. Nah, kalau misalkan ada idol-idol baru, lu bakal ini nggak sih? Bakal suka ngikutin nggak sih? Atau lu tetap kayak suju terus gitu? Kayaknya mau untuk ngikutin, paling ke ngelihat hanya sekedar ngelihat musik videonya saja gitu tuh. Tapi kalau untuk kayak nge-hype itu enggak. Misalnya kayak nontonin berkali-kali, kan dulu mah kan kita kayak naikin viewers gitu tuh, Nan. Iya, jadi kalau bisa mereka comeback atau apa gitu tuh, kita berlomba-lomba naikin viewers di YouTube itu tuh. Itu salah satu kegiatan fangirl ya.
Tapi kalau sekarang udah nggak ada tenaga. Oh kayak gitu ya? Iya. Gue baru tahu ternyata ada cara seperti itu untuk sebagai bentuk dukungan ya. Iya, selain membeli album gitu ya. Kita dengerin terus di Spotify-nya atau di Apple Music-nya, terus kalau enggak YouTube. Tapi kebanyakan pasti di YouTube sih. Kita naikin dan bikin trending lah gitu. Itu lu pernah apa? Pernah lu ngebantu kontribusi apa tuh? Yang lu sampai nge-spam banyak nonton denger? Iya, itu paling itu doang sih. Jadi kayak yang apa? Maksudnya boybandnya siapa? Boybandnya siapa? MV-nya apa? Kids sih. Stray Kids pas waktu zamannya kayak setiap mereka sih. Guts Menu iya, terus ada elevator lagi apa namanya? Ya Allah, cek itu apa? S-Class juga ini nggak lagu-lagunya, nama lagu-lagunya Christmas Evil banyak tahunan, jadi kayak setiap hari tuh minimal gue harus komen berapa, terus gue iya komen juga lu tiap hari? komen apa isi komen lu? Atau komennya ya pakai bahasa Indonesia? enggak kadang kalau gue random sih. Kayak gimana jadi contohnya? Kayak buat tahu nih, misalnya hari ini gue komen misalnya udah berapa ya nonton, misalnya baru 10 juta berapa itu, gue nulis angka itunya. Nanti begitu 1 jam kemudian gue tulis lagi, jadi biar tahu grafiknya gitu tuh perkembangannya. Komenan kayak lu nonton ini di viewer sekian, iya, gitu. Nonton selanjutnya ada kenaikan gitu. Kadang juga kalau misalnya lagi itu gue balesin komen-komenannya yang di situ. Misalnya komen-komenan fans lain gue ikut nimbrung di situ. Kayak gimana contohnya? Lagi pembahasan apa? Misalnya ih Felix ganteng ya, iya ganteng, kayak gitu-gitu doang. Ada bahasa Indonesia? Ada bahasa Indonesia, misalnya itu contoh dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris ya kayak semacam seperti itu aja. Misalnya menit keberapa kayak gitu, ih ganteng ya, kayak ih Lino terbaik kayak gitu tuh. Lu gak pernah kayak gitu? Gak pernah gua kan sukanya film Marvel ya. Kalau ada trailer yang gua suka dan gua tunggu-tunggu filmnya, kayak kemarin misalkan Fantastic Four yang baru aja rilis trailernya, nggak baru-baru banget sih, cuman itu bakal tayang di bulan Juli. Itu kan baru anget banget tuh, kayak dari YouTube terus premiere gitu kan, ada live streamingnya segala macem. Wah itu setelah gua tonton trailernya itu terus-terusan gue tonton, berkali-kali gue tonton. Itu bukan karena untuk kontribusi ya, mau apa gitu tuh kontribusi untuk Marvel, cuman nonton di YouTube mah nggak begitu berpengaruh. Karena pengaruhnya ya nonton langsung di bioskop kan. Ya kayak gue nonton ulang-ulang bukan karena untuk tujuan kontribusi ya, cuma gue pengen nonton aja adegan-adegannya karena suka aja gitu tuh. Apalagi pas Avenger Endgame itu gue berkali-kali tuh nonton trailernya karena ada hal-hal yang baru di situ tuh. Kadang nge-spoiler si Marvelnya, kadang nge-spoiler nge-teaser yang belum pernah dikeluarin, itu kadang ngeluarin juga. Kayak gitu sih macamnya. Tapi lu ikut komen, misalnya kayak komen apa gitu? Kayaknya komen juga sih, cuman nggak sering kayak lu itu tuh sampai tiap hari komen. Itu berapa jumlahnya yang komen? Kalau lu kayaknya bukan lu doang kan yang ngelakuin hal itu. Banyak. Bisa berjuta-juta dong komentarnya. Iya. Kok enggak sih? Gua kan kalau bisa kita ngeklik di misalnya kita buka video terus kita ngeklik akun kita tahu dong ada berapa jumlah komentar kita di channel tersebut ya kan. Enggak banyak sih, paling cuman kayaknya nggak nyampe 100 ya, enggak. Itu lu. Enggak nyampe, enggak. Berarti 99 kan. Nggak nyampe 100. Itu juga pas lagi trending doang sih, kalau lagi nggak trending mah enggak. Maksudnya enggak. Tapi itu banyak lah termasuk ke Sif. Kita bom. Anggaplah 99. Tapi totalnya tahu nggak lo? Total dari semua yang komen bisa jutaan nggak? Kan banyak ada di situnya kan, di YouTube tuh ada yang berapa komen, banyak. Iya. Banyak banget. Kayaknya bukan cuma lu doang yang melakukan hal itu. Betul. Itu inisiatif sendiri atau emang tipe-tipe fans tuh kayak gitu? Kayaknya karena kita melihat mereka melakukan itu, jadi kita pengen ngelakuin hal itu juga nggak sih? Ya kan? Bukan karena kayak lu diajarin sama temen lu yang... Enggak. Jadi inisiatif sendiri secara nggak langsung. Misalnya karena ngeliat yang komen nih, ih gregetnya ikutan komen lah gitu tuh bahasanya. Iya. Jadi malu ya Allah, fangirling. Gak apa-apa lah sih. Menurut lu itu masih normal kan? Masih hal sebatas normal kan? Ya, normal lah. Maksudnya nggak sampai ngabisin segalanya ya. Kan ada beberapa yang rela ngabisin materi segalanya kan. Contohnya? Beli albumnya yang banyak.
misalnya beli album gak hanya satu, bisa banyak kan. Kalau di sana tuh ada event, kalau misalnya kita beli album banyak itu bisa ada kesempatan datang fan meetingnya lah, ataupun video call itu tuh dulu tuh. Oh, itu ngabisin berapa uang ya? Banyak banget. Satu album aja berapa, lu tahu nggak? Kisaran kalau dirupiahin itu 200 sampai 300 lah. Album. Itu yang biasa. Bentuknya apa? CD kah? CD. Tapi di dalam CD-nya itu banyak kayak photocard-nya, posternya, terus ada lirik lagunya. Lengkap ya. Lengkap ya. 200-300an ya. Kalau photocard? Photocard berapaan di dalam kisarannya? Kalau photocard itu jarang dijual terpisah tau, jadi emang ada di album itu, dan itu rata-rata apa sih, terbatas itu edisinya, jadi makanya itu yang bikin mahal. Berarti yang jual-jualan itu ngambil dari album dong? Kalau yang jualan di bukan dari pinggir jalan, bukan dong. Maksudnya emang ada di pinggir? Ada, jadi ada beberapa. Aduh, kalau misalnya di sekolah-sekolah ada yang jual photocard, tahu itu bisa bajakan kalau yang kayak gitu. Iya, udah pasti bajakan sih. Tapi aku nggak tahu sih kalau di agensi ada yang ngejualin photocard doang, kayaknya nggak ada deh. Biasanya photocard itu sebagai selingan, misalnya jualan lagi, misalnya album, terus kalau nggak album misalnya apa sih, setiap tahun baru tuh mereka ngeluarin kayak kalender dan isinya ada photocard itu, kalender versi mereka gitulah. Ini kalender juga yang ngeluarin merchandise kalender juga ya. Banyak banget. Soalnya ada yang kayak jualan di online terus kayak photocardnya doang. Itu dari mana? Berarti dari album? Bisa jadi. Jadi kan dalam satu album kan nggak hanya satu, misalnya ada 5 atau berapa gitu ya, lebih. Itu ini nggak sih yang ngebedain palsu sama aslinya apa? Kayaknya lu pernah lihat nggak yang aslinya? Ada, teman aku pernah beli soalnya. Itu dari kertasnya juga kecil sih, beda dari kertasnya juga. Mengkilap kah? Ada hologramnya kah? Kalau di iya. goyang-goyang itu kayak hologram gitu tuh. Itu ada versinya juga yang kayak gitu. Yang kalau versi biasa sih lebih ke mengkilap sama beda tebalnya itu tuh kelihatan sih kertas yang bahannya ya. Yang kelihatan. Kayak ada ini nggak sih kalau kartu Pokemon kan ada versi emasnya gitu. Kayak gitu nggak sih? Lu tahu kartu Pokemon nggak? Enggak juga. Aduh, nggak tahu sih. Jadi kalau kartu Pokemon itu kan ada versi yang reguler, terus ada versi yang kayak dilapisin emas gitu tuh, mengkilap banget itu tuh. Baru tahu gua. Berarti ini mah normal aja kan? Normal. Cuman bahannya lebih tebal kan gitu. Iya. Lebih tebal, lebih bagus kelihatannya. Iya, tapi iya sih. Iya. Itu kalau yang KW emang banyak yang beli, tetap banyak yang beli. Banyak, apalagi bocil-bocil Nan. Oh iya. Ya, bocil-bocil. Aduh, Nan. Lahan tuh, Nan. Di mana lu sempat pernah ngeliat yang jualan di mana? Ada di sekolahnya anak teman gue. Tuh di situ ada yang ngejual situ. Jadi mereka ngejual photocard gitu. Jadi mungkin photocardnya yang versi album tapi mereka print gitu tuh, print secara mandiri gitu bahasanya. Terus mereka jual buat anak-anak. Satu fotonya bisa 5.000. Oh, 5.000. Iya. Lumayan ya. Satu foto 5.000 mah. Atau iya sih. Itu lumayan sih. Kalau ngeprint 10 aja udah 50.000. Iya kan? Iya. Mau? Enggak lah, nanti dulu lah. Ide bisnis berikutnya. Itu biasanya yang beli anak-anak ya? Iya, anak-anak. Lu nggak tertarik gitu sih? Enggak, untungnya enggak ya. Untungnya enggak. Harusnya yang ini ya, kalau yang ori ya, kalau sekalinya lu pengen ya. Dan sampai saat ini gue masih belum nemuin album yang pengen gue beli banget, tau, serius. Kenapa? Nggak tahu, kayak gue tuh berpikirnya kayak nanti buat apa gitu tuh. Bisa dijual lagi, ya kan? Apalagi kalau udah rare. Tapi hemat harganya naik sih. Hemat apanya? Kayak hemat pada saat beli terus dijual atau pas beli? Maksudnya kalau misalnya beli untuk tujuannya dijual lagi tuh kayak hemat nggak sih? Maksudnya kita kan udah. Iya. Maksud gua posisinya kan kalau lu udah beli nih. Iya. Terus udah lama tuh lu simpen, lu pakai. Itu maksud gue hemat. Jadi kayak makin lama kan makin tinggi kan. Maksudnya bahasanya kayak orang, kalau dia orang banyak yang nyari kan, itu malah hemat untuk dijual. Jadi kayak di-keep. Berarti lu tetap pengen ngoleksi kan gitu. Tapi gue tuh lebih ke hemat gini loh. Gue tuh bukan tipe orang yang banyak barang itu loh, Nan. Gitu. Jadi kayak nanti barangnya kalau disimpan doang tuh kayak nanti bakal jadi pajangan doang gak sih? Gitu. Mikir gitu doang. Ya kan kata gue tadi barusan. Gue tipe orang. Lu kan nggak mau kayak dipajang doang kan? Iya, gue tuh harus. Tapi kenapa nggak mau dijual? Kalau posisi lu udah punya? Itu bingung kan, ya ngejelasinnya. Kan nih lu beli nih, terus udah punya nih, ternyata itu rare karena limit udah nggak diproduksi lagi. Terus
sedangkan lu nggak mau dibiarin aja jadi pajangan. Terus mau diapain? Ya gue Dijual pakai nggak lah, mau. gue dengerin musiknya. Gue liatin. Oh, tetap lu pakai kan. Nggak disimpan gitu, doang berarti kan. Walaupun misalkan yang awalnya lu beli 200 terus ada yang nawar 2 juta 3 juta gimana, lu tetap nggak mau ini lepas? Enggak mau. Kayak gimana sih? Kayak setelah kita beli barang kan pasti ada keterikatan nggak sih sama benda tersebut? Iya betul itu sih. gua. Betul sih, betul. Karena udah punya rasa memiliki ya kan, rasa memiliki dan album yang lu suka lagi belinya kan. Tuh kebarang aja gitu gua. Apa? Itu kebarang aja gitu gua. Rasa memiliki Oh. Kalau ke orang? Kalau ke orang nggak ada? Nggak ada ya. Lepaskan saja. Berarti lu nggak ada niatan untuk beli album atau photocard sama sekali ya? Untuk sampai saat ini belum. Nunggu momen apa lu pengen? Kayaknya waktunya udah beli deh ini, kayaknya udah bikin lu tertarik gitu. Ada nggak momen yang bakal lu gimana beli ya? gitu? Atau karena lu belum ada uang kah? Atau nggak sayang lah kalau beli mending buat beli seblak misalkan. Beli seblak 10 bungkus ya lumayan kan tuh. 15.000 dikali 10. Gak apa gimana ya Nan, jadi kan setiap nanti comeback kan pasti nanti ada yang namanya tema yang terbaru. Setiap comeback kan pasti ada tema yang terbaru kan. Jadi kayak nanti juga ada yang lebih bagus lagi, nanti ada lebih bagus lagi gitu tuh. Jadi kayak nggak bakal ada habisnya gitu loh. Betul, karena mereka kan masih berkarya sih, jadi sangat maklum lah. Kalau kecuali emang bandnya udah bubar terus nggak produksi lagi ya. Makanya gue lebih senengnya ke konser sebenarnya. Terus udah pernah lo ke konser gitu? Izinnya dulu. Yang penting nanti kalau misalnya itu. Kenapa? Pokoknya konser aja. Kenapa? Kenapa? Apanya? Iya kenapa? Harus konser? Bukan kenapa lu tidak mendapatkan izin gitu tuh maksud gua. Karena gini Nan, kita kan di Serang nih rata-rata kalau konser itu kan pasti di luar Serang. Betul. Dan itu acaranya di kota Serang terus di stadion gitu. Terus kan acaranya pasti malam kan, Iya. sekitar jam 8 lah gitu, jam 7 jam 7-an gitu. Biasanya di GBK tuh ya. Iya kan selesai kan konser tuh 2 sampai 3 jam, selesai jam 10 malam. Terus keluar dari konser itu nggak mungkin sepi, pasti rame, yang bikin macet segalanya kayak gitu-gitu kan, yang mana kita harus mana kita harus nginep kan lah untuk istirahat segala gitulah setelah hektik di konser gitu kan. Terus? Nah itu gue yang belum dapat izinnya itu nginep di luar. Gitu. Kenapa nggak lu ajak keluarga lu buat ikut? Nanti kan bisa nginep bareng tuh. Keluarga lu udah udah nyewa hotel misalkan. Lu nonton konser, abis beres lu tinggal ke hotel. Aduh. Kan fair kan? Orang tua lu dapat staycation di hotel, lu nya bisa seneng-senengan nonton konser. Ya kan? Sebuah ide yang sangat bagus. Tapi kan hotelnya lu bayarin juga gitu loh. Cari yang ada kolam renangnya sih, biar orang tua lu bisa sambil berenang gitu tuh sama teteh-teteh lu misalkan. Sambil minum air panas juga gitu ya. Berat. Kalau kayak gitu ya berarti lu nunggu momen apa? Kalau lu tetap nggak diizin, kalau misalkan sama teman lu nginepnya gimana? Tetap nggak bisa? Atau nggak sama teteh lu suka ini nggak? Teteh gua nggak suka. Oh nggak suka? Nggak, tapi ngikutin dramanya. Kan bisa ngajak teteh lu. Terus nginepnya sama teteh lu. Tetep nggak boleh. Tetep nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Nanti ya nunggu saya nikah. Iya. Nanti udah nikah saya bikin vlog. Ngonser. Kalau itu udah pasti? Pasti boleh. Oh pasti boleh. Kan udah ganti imam. Sun ya. Ya Allah. Sun, astagfirullahaladzim. Lu ngomongin imam berarti lu sering ini ya, sering nonton kajian ya? Jangan gitu dong. Jangan gitu sih. Soalnya nggak balance banget ikut kajian tapi tetap ke Korea. Ya nggak balance apa kan? Justru balance loh. Lu duniawi dapet, akhirat dapet. Ya. Tapi nanti hasil dari kajian itu kayak nggak ini banget gak sih? Tapi kan lu mendapatkan manfaatnya, dapat hiburan kan. Hidup kan nggak selalu melulu kayak bekerja terus kayak berat. Gak udah masalah ini berat. Ganti topik next. Emang kalau lu sendiri pernah ikut konser? Terakhir tuh yang itu juga karena gratis sih, kemarin di Banjarbaru di Kalimantan Barat.
Nonton konser Lomba Sihir. Cuman sayangnya yang vokalisnya yang cowok si Baskara itu nggak ada, jadi ya sayang gue nggak bisa ketemu karena gue pengen nonton konser Hindia. Kemarin tuh sempat ada konser Hindia di Kota Serang dan gue nggak tahu dan gue nggak beli jadinya. Tapi dekat-dekat ini sih mau ada konser Fish, gimana ya bacanya, Fish atau Fish gitu ya, Fish yang Banten ini bukan yang di alun-alun itu? Ya, di alun-alun itu sama kayak Hindia ininya apa sih vokalisnya Baskara. Tapi cuman lagu-lagunya bandnya lain. Bandnya lain, dia tuh kayak punya banyak band, kayak punya banyak band vokalisnya ini di Hindia, di Lomba Sihir sama di Fest. Oh, Lomba Sihir itu band. Dikira gue nama judul konsernya semua. Itu Lomba Sihir terus ada beberapa band gitu tuh di dalam itunya. Bandnya Lomba Sihir. Gue juga beberapa doang yang masuk lagunya, maksudnya yang cocok gitu tuh. Nah kalau yang Hindia lumayan banyak dan sayangnya gue nggak sempet nonton. Terus teman-teman gue juga ngiranya gue nggak nonton tuh gara-gara gue nonton stand upnya Radit. Ngiranya temen gue nih. Ternyata enggak, karena gue nggak tahu aja dan kayaknya itu nggak bentrok deh kayaknya kalau nggak salah sama stand upnya Radit. Kemarin kan sempat datang ke Serang Radit. Kapan? Pas bulan apa ya, lupa gue. Tahun lalu, pokoknya tahun lalu akhir tahun kalau nggak salah, November kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu sama itu datang ke Serang, ngadain stand up di Hotel Horizon, Hotel Aston. Ratu. Bukan itu Horizon, Hotel Aston. Gue salah ngomong. Aston mah di Palima itu ya? Di Palima yang baru, yang Aston Serang. Nah, ngadain di situ dan enak, venue-nya juga lumayan gede kan. Nampung ratusan orang dan gue dapet di seat paling depan. Tempat duduk paling depan itu kan jadi tiketnya itu nggak berdasarkan seat number kan, nggak ada seat numbernya, jadi pas cepet-cepet dan gue itu datangnya lebih cepat, jadi gue bisa dapat di apa namanya, di paling depan lah gitu. Di paling depan duduknya itu kayak enak banget, depan gue Radit, terus gue di paling depan kayak sejajar lah, gue di sini Radit di situ gitu tuh, sejajar. Tapi jadi, lu pas ke situ nggak ngonten? Ngapain ngonten? Enggak, maksudnya kayak vlog gitu. Enggak lah, gue mau menikmati, gue nggak mau. Gue kalau nge-vlog tuh kayak serasa kerja. Gue nggak mau. Sih benar. Lu tahu itu stand up gitu, lu pernah dengar? Enggak, jujur. Enggak, justru nggak pernah dengar lu. Belum pernah dengar open mic juga berarti ya? Nonton di YouTube itu nggak pernah juga ya, nonton YouTube stand up komedi gitu ya? Enggak, stand up komedi, podcast, terus apa lagi? Enggak, gue jarang nonton yang kayak vlog gitu. Ya, vlog juga jarang. Kalau mukbang? Nah, sering berarti lu nonton tapi nggak terpaku sama beberapa konten kreator itu loh, jadi bebas aja, misalnya mau mukbang apa gitu. Gue nggak ngeliat nama channel, jadi langsung misalnya gue pengen hari ini pengen ngeliat orang makan ayam, ya udah gue terus aja mukbang ayam gitu. Itu siapa? Orang Korea kah, orang Indonesia kah? Tapi rata-rata gue ngeliatnya orang Korea sih. Orang Korea. Kayaknya makanan Korea tuh pedes-pedes gitu tuh. Kayak samyang gitu ya? Samyang. Emang iya samyang Korea. Iya, kayak semacam gitu. Lu pikir samyang apa? Jepang. Ramen itu mah. Lupa. Tapi lu suka sama samyang? Sama tteokbokki gitu? Biasa aja. Ya Allah, hidup gue biasa-biasa aja. Tapi lu suka nonton yang mukbang orang Korea? Iya suka, tapi gak terlalu suka makan, jadi gue lebih seneng liat orang makan dibanding gue makannya gitu, paham gak sih? Oh iya. Berarti kalau misalkan gue lagi makan, lu seneng berarti ya? Iya, gue seneng liat orang makan. Orang makan, orang ngobrol, gue seneng. Enggak, lu nonton orang makan sambil makan atau cuma nonton orang makan aja? Orang makan sambil guanya ngapain gitu, beraktivitas lain gitu. Ngedengerin suaranya doang sebenarnya mah. Oh, ASMR gitu ya. Tapi nggak mau yang ASMR-nya banget ya tuh. Pengen, kan ada tuh yang versi ASMR banget mah ya, tapi pengen yang biasa aja gitu tuh. Itu ngedenger kayak gitu orang makan, lu ngerasa relax? Kayak yang penting ada suara, tapi seneng gitu tuh ngedenger suara orang makannya. Gimana sih suara kayak makan? ngecap gitu. Iya, seneng gitu. Gue sebaliknya malahan kalau ngedenger ASMR makan gitu tuh. Kayak ngilu atau gimana? Nggak tahu, gue nggak nyaman aja ngedenger ya. Jadi mending gue dengerin podcast walaupun nggak ngedengerin materi isinya apa gitu tuh. Kadang kayak buat apa sih? Buat kayak pelengkap aja gitu tuh. Kayak lo tadi kan beraktivitas kan sambil denger ASMR. Dia sambil denger orang lagi makan. Bisa dicoba nanti saya. Coba dengerin podcast karena sekarang banyak banget sih yang
bikin podcast ya. Di Spotify juga ada sih. Podcast kayak kita gitu. nonton podcastnya Danu nanti. Nah betul, nonton podcastnya, nonton dan dengarkan soalnya. Siap. Siapa tahu gue langsung suka gitu nonton podcast. Oke. Berarti lu belum pernah sama sekali nonton podcast? Belum kayaknya. Belum pernah sama Serius? Belum. Gak ngikutin, maksudnya iya kan banyak yang sebenarnya YouTube tapi nggak ada. Nggak. Soalnya kan durasinya bisa sampai sejam gitu itu, kan. aku tuh jujur kalau nonton itu gak bisa lama-lama sebenarnya Nan. Jadi hanya sekitar 3 menit, 5 menit, 7 menit. Tapi kan lu bertahan kan nonton drakor. Drakor itu, aku tuh nontonnya tuh di sela-sela Nan. Sela-sela apa? Misalnya 10 menit gitu tuh. Nanti ya udah gitu tuh. Gua ngapain buka apa lagi tuh di HP, nanti lanjut lagi. Jadi nggak bisa langsung 1 jam full nonton. Kalau gitu mah kurang seru dong shift ininya. Tapi gimana ya? Kayak emang kebiasaan gitu ya jadinya. Maksud gua kalau nonton dipotong-potong gitu kan jadi kayak nggak lengkap gitu loh. Lu tadi ceritanya tentang apa? Lu masih ingat? Tapi ingat. Oh ingat. Tapi ingat. Sebelumnya apa? Iya. Kayak apa? Malah pokoknya kalau udah konfliknya udah makin meningkat, gue tinggalin dulu pokoknya, nyiapin hati dulu. Ntar kalau udah hatinya siap, gue tonton lagi. Biasanya gitu. Nyiapin hati berarti filmnya bakal bikin sedih dong atau gimana? Entah sedih, entah pokoknya setiap drama kan pasti ada konflik kan. Entah pokoknya ada sesuatu yang ini kata gue, bakal ada sesuatu nih, udah skip dulu. Di skip dulu. Skipnya gue ngapain, ngebuka apa gitu, misalnya ngebuka tonsip atau apa gitu. Enggak. Tapi lu tetap nontonnya enggak ini kan, kayak skip atau dinaikin speednya 2 kali lipat? Oh, enggak. Tapi kalau misalnya dramanya enggak terlalu seru, gue pasti skip. Maksudnya kayak skip 10 menit atau skip 5 menit kayak gitu. Hah? Terus apa yang lu tonton kalau lu nggak suka dari awal terus pengen nonton? Kan ada beberapa alur drama yang ngebosenin, jadi paling juga nanti kalau udah 1 episode 2 episode nggak seru, ya gue bisa tinggalin itu drama. Oh, ada yang pace-nya yang ini ya, yang lambat ya. Kayak apa contohnya? Dramanya. Ini kan lagi booming nih Love Scout nih ya sebenarnya. Love Scout. Scout, yes. Tapi lagi ongoing. Udah selesai, baru tamat banget. Minggu terus? ini kalau nggak salah baru tamat ya. Tapi gue nonton episode 1 nih, dan gue belum ada keinginan buat lanjut lagi. Kenapa? Karena menurut gue ceritanya agak kurang, tapi sebenarnya bagus kata orang-orang, sebenarnya bagus, cuman menurut gue ya itu balik lagi ke tipe. Tentang apa sinopsisnya? Jadi ada Han Ji Min, gue lupa Dao atau nama siapa, Jiun nama ininya. Dia itu jadi CEO Peoples gitu tuh, buat mencari tempat mencari pekerjaan gitulah. Nah, terus ada satu cowok namanya, gue lupa nama pemainnya, tapi dia tuh duda satu anak. Dipecat secara nggak adil lah ke pekerjaan dia. Terus akhirnya dia jadi sekretaris si cewek CEO itu. Nah dari situlah mereka sekretaris CEO-nya siapa? Cewek itu. Jadi ceweknya. Sekretarisnya cowok, CEO-nya cewek. Sebenarnya hal yang baru kan. Biasanya kan CEO-nya cowok, ceweknya sekretaris. Terus? Sebenarnya hal yang baru, cuman gue ngerasa kayak kurang aja sih gitu. Kurang apanya tuh? Romansnya kah atau? Iya, gue ngerasa kayak mereka kurang cocok aja sih. Oh, chemistry-nya ya? Iya. Chemistry-nya kurang. Lu nonton gak sih drama apa gitu? Enggak? Kemarin kalau drama, drakor ya, Squid Game masuk drakor gak sih? Nah itu gue nonton. Masuk sih, termasuk masuk karena kan Squid Game kedua gue nonton. Termasuk dari Korea juga. Sebelum Squid Game kedua, gue sempet nonton apa ya? Gue sampai lupa. Apa Moving ya terakhir? Oh, Moving. Lu nonton Moving. Nah itu Moving seru. Iya seru banget itu. Lu nonton sampai selesai nggak? Selesai. Nah 11 itu episode seru kan. banget. Selesai. Seru banget. Lu suka sama siapa? Di Moving itu. Nah. Gue lebih suka karakter yang ini sih. Cowoknya cowoknya itu yang anaknya itu yang bisa terbang itu. Oh yang bisa terbang itu. Iya gue lupa namanya siapa itu. Itu benar. Yang jadi main karakternya kan. Iya. Si bapaknya yang keren menurut gue. Si Jo In Sung. Ya Jo In Sung ya. Kalau misalnya nama ininya, nama aslinya ya, bukan nama di karakternya. Itu keren sih menurut gua. Lu nonton sampai selesai kan? Nonton sampai itu selesai. di terakhir benar-benar bikin kejutan banget kata gua. Anjir bisa begini. Jadi kayak terjawab semuanya dan tapi masih bisa lanjut ceritanya. Nanti kan lagi produksi nih yang season 2-nya lagi produksi. Atau nih bakal seru sih menurutku. Soalnya season pertama aja udah seru ya. Terus pace-nya itu nggak lambat, jadi kayak tiap episodenya nggak bikin bosen gitu tuh. Terus tiap episode juga beda-beda cerita kan ya. Betul. Super powernya juga kerasa apa ya? Kerasa bukan hal baru kan karena gue suka nonton Marvel kan, jadi bukan hal baru menurut gue. Tapi maksud gue kekuatan supernya itu
dibikin perspektif kayak kehidupan anak sekolah gitu kan, sama kehidupan sehari-hari gitu tuh. Jadi gimana ngambil perspektif gimana struggle-nya seorang anak yang punya kekuatan superpower, gitu, kekuatan superpower, terutama yang bisa terbang gitu kan, gimana cara mengendalikannya, struggle-nya di situ kan, karena emang keturunan dari ayahnya yang bisa terbang kan. Jadi kayak ngambil perspektif lain. Kalau di film-film superhero kayak Marvel, DC gitu kan, tahu-tahu bisa terbang gitu, bisa kayak Superman gitu, tahu-tahu bisa terbang, tahu-tahu bisa ada kekuatan inilah itulah gitu tuh. Tapi kayak nggak ada sisi di mana gitu ya. struggle-nya kayak gimana gitu di kehidupan sehari-hari ya. Cuman ya langsung tiba-tiba punya kekuatan gini lawan monster, lawan musuh gitu kan. Kalau di movie beda ini perspektifnya kan. Menurut gue itu seru sih. Selain itu apa lagi sih lu drama Korea yang lu lagi tonton? Kalau sekarang gue lagi sebenarnya drama baru nih, My Dear Nemesis kalau nggak salah. Tapi gue lebih, kalau gue saranin ke lu nonton When the Phone Rings kalau nggak salah. Kayak pada denger gue di Netflix. Iya Netflix. Kemarin dia sampai booming kan, dia naik juara apa nomor 1 kan Netflixnya. Tentang? Cerita tentang, aduh panjangnya sinopsisnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita masih banyak waktu. Masih ada jam 4 lagi, baru jam kan 4. Ada nih Yoo Yeon Sok itu jadi Baeksaon kalau nggak salah. Nah Baeksaon itu nikah sama Hong Hae-ju. Nah Hong Hae-ju itu ceritanya bisu. Nah tapi bisunya ini ternyata dia bisa ngomong gitu tuh. Jadi bisunya hanya di depan keluarganya, di depan suaminya itu Baeksaon. Jadi bisu di depan semua orang. Tapi dia sebenarnya bisa ngomong gitu tuh. Terus pada suatu hari intinya si Hong Hae-ju ini diculik sama orang yang benci sama si Baeksaon. Nah dari situ tuh ada kan si penculik itu nelpon ke si Baeksaon itu kayak ngasih tahu Hong Hae-ju diculik, aku akan membunuhnya. Oh Hae-jung tuh yang cewek Hong Hae-ju cewek. Terus kata si Baeksaonnya, oh kalau sudah mati atau apa bawakan aku mayatnya gitu kan. Intinya gitulah. Terus si Hong Hae-junya kayak sakit hati gitu tuh. Nah akhirnya dia ngomong kayak ngambil handphonenya, terus akhirnya kayak ngomong gitulah bahasa. Jadi intinya si Hong Hae-ju itu pengen pisah, pengen cerai. Jadi dia berpura-pura jadi penculiknya dengan ngambil handphonenya si penculiknya itu, berpura jadi penculiknya dan neken si Baeksaon itu tuh buat cerai lah intinya. Tapi yang ada malah mempererat hubungan mereka gitu tuh. Terus yang mereka ini sudah suami istri. Udah suami istri, cuma suami istri yang kayak apa sih kalau konglomerat sama konglomerat kayak cuman buat tujuan bisnis itu lah. Oh iya benar, pernikahan. Terus ya itu intinya rupanya yang paling gongnya itu tuh ya, yang jadi spoiler ya. Ya nggak apa-apa, gue nggak nonton soalnya. Intinya si penculik itu rupanya itu Baeksaon yang asli. Jadi Baeksaon yang suami Hong Hae-ju itu ternyata itu anak dari kakeknya Baeksaon yang asli. Jadi lumayan rumit ceritanya kalau misalnya ini. Tapi itu seru banget. Tonton. Gak mau spoiler panjang-panjang, tonton. Yeah. Tonton. Ratingnya gimana menurut lo? Bagus banget sumpah demi rating. Sumpah berapa episode? Hanya 12 tuh berapa ya? 12 episode. 12 kalau nggak salah, 12. Lu udah nonton guys? Udah, tapi gue lupa. Udah 12 episode kalau nggak salah. Lalu pernah dengar gue When the Phone Ring gitu tuh, sempat dengar, cuman gue belum nonton. Seru banget. Soalnya ceweknya kan pakai bahasa isyarat kan. Seru banget. Itu biar bisa belajar bahasa isyarat juga ya? Iya sih, tapi kan bahasa isyarat di luar negeri sama kita beda. Oh beda. Tapi lu bisa bahasa isyarat? Enggak, lu bener, gue nanya beneran. A little bit. Jangan gitu dong. Nggak, kayak gimana contohnya? Tuh kan, bener kan. Coba aku apa? Nggak mau. Kalau nggak kamu. Duh. Contoh doang sih. Nggak gini aja nih. Gue cuma baru apa kayak nama aku Siva gitu. Ke depan. Ya, tidak bisa. Dusun emang aku cuman kayak tahu hal kecil itu kayak terima kasih, maaf, kayak gitu, halo, gitu. Tapi itu doang. keren sih itu. Kalau untuk menyusun kalimat masih. Oh, ada ininya juga ya berarti ya. Ada. Huruf-hurufnya ya. Ada. Jauh ya, ujung-ujungnya ke sini nyambung. Aduh. Emang bisaan. Terima kasih gimana tadi kalau terima kasih? Terima kasih gini. Oh gini. Tapi lu sehari-hari pakai bahasa isyarat? Enggak, karena gue ngajarnya kan anak autis sama anak tunagrita, jadi gue nggak terlalu ini. Tapi kalau untuk kayak huruf mah sedikit lah.
Maksudnya kalau huruf sedikit lah apa tuh? Sedikit tahu kalau misalnya anak-anak kayak memperagakan kayak gitu-gitunya. Tapi kalau untuk kalimat masih belum, harus belajar. Terus komunikasi gimana lo kalau kayak gitu? Mereka itu kalau di aku tuh anak-anak tunarungnya masih pakai bahasa ibu ya, jadi masih oralnya masih kuat, masih itu tuh. Kayak misalnya mau makan aja sih mereka kayak misalnya makan kayak gitu tuh. Jadi cuman gerakan yang biasa kita lakukan sehari-hari aja. Kalau minum gitu. Itu doang. Kayak gitu ya. Terus kalau ngajarinnya gimana lo, Sif? Gua kan nggak ngajar anak tunarungu, bukan bagian itu. Lu ngajar apa? Ngajar siswa tuna autis sama tuna grahita. Tuna apa tadi? Tuna grahita sama autis. Bedanya apa? Beda lah. Gua nggak tahu soalnya ya. Kalau autis itu mereka memiliki hambatan di syaraf ya, lebih ke syaraf. Jadi hambatan komunikasi, perilaku. Jadi mereka lebih ke kayak punya dunianya sendiri gitu loh. Kalau tunagrahita tuh lebih mereka tuh memiliki hambatan intelektual. Jadi IQ-nya di bawah rata-rata kita gitu. Tapi untuk komunikasi gimana? Ada beberapa anak yang komunikasinya bagus, ada yang biasa gitu. Yang bagus tuh kayak gimana? Ada kayak normal? Ya bisa kayak Cik itu bisa ngobrol kayak gini aja, bisa. Cuman kalau misalnya kita tanya, misalnya nama kamu, bukan nama kamu, misalnya nama ibumu siapa? Nah, karena anak-anak kan ada yang siapa ya, kayak nggak tahu gitu nama orang tuanya gitu. Gitu, jadi kayak lebih mereka tuh lebih ya itu pengetahuannya karena IQ-nya kurang gitu bahasanya, memiliki hambatan. Jadi mereka tuh untuk mempelajari sesuatu tuh harus berulang-ulang kali gitu. Bahkan tepat tanggal lahir mereka aja kebanyakan anak nggak tahu. Usia mereka juga. Jadi kita harus ngingetin terus. Tapi kalau nama sendiri tetap tahu. Nama sendiri tahu. Terus kalau maksudnya kalau ngasih pelajarannya kayak gimana? Tekniknya gitu. Caranya. Kata lu kan tadi harus berulang-ulang kan? Sebenarnya caranya mungkin sama aja ya sama anak-anak umum ya. Cuman bedanya kita tuh lebih ke menggunakan banyak media. Misalnya nih, kalau anak autis itu ada salah satunya metode konflik atau apa gitu, yang mungkinnya kan gambar. Jadi kalau misalnya untuk nunjukin gambar jeruk harus ada gambarnya. Jadi kayak gitu ya, kayak semacam kayak gitu. Pakai visual, dibantu visual. Terus kalau anak tunagrahita itu ya itu berkali-kali, misalnya dia nggak tahu huruf vokal a i u e o, yaudah hari ini a i u e o, dia besok bisa lupa kan. Jadi kita ulang lagi. Jadi maksudnya kayak diselang-seling gitulah, a i u e o nya harus diingetin lagi, cara bacanya gimana. Itu harus diterus berulang-ulang. Berarti pelajarannya bisa dibilang sama terus setiap hari? Bisa sama mah enggak. Jadi misalnya mengenal hewan laut gitu, misalnya mengenal ikan gitu bahasanya ya udah, misalnya mengenal ikan apa nih sekarang nih, misalnya ikan lumba-lumba, misalnya lumba-lumba atau apa ikan di laut gitu ya, lumba-lumba ini. Nah misalnya ini lumba-lumba gitu bahasa Inggris namanya, nanti terus ulang ini apa ya lumba-lumba, nanti ini ikan apa, coba lumba-lumba yang mana tuh, itu kan termasuknya berulang-ulang. Jadi secara terus-terusan gitu tuh. Kalau dikasih stimulus, kalau gambar ini hewan lumba-lumba, kita kasih lihat videonya juga, ini lumba-lumba tuh seperti ininya. Kalau misalnya kita ini gitu. Terus? Tapi kan ada beberapa anak yang nggak boleh lihat HP juga kan. Ya gitu aja sih kita. Jadi harus berulang-ulang ngasih tahu kalau bentuk ini nih misalnya lumba-lumba gitu atau apa, harus berulang-ulang. Lebih banyak harus pakai visual ya. Harus ada alat bantu, nggak bisa kayak kan kalau kita mungkin kayak tulisan aja gitu ya, atau apa gitu ya, suruh ngerjain. Enggak, anak-anak nggak bisa. Terus mereka juga nggak bisa secara bareng-bareng, harus klasikan, harus face to face personal gitu. Ya, harus personal ya. Iya. Ada beberapa yang udah bisa kayak tunagrahita ringan ya. Kan tunagrahita kan terbagi menjadi dua tuh, tunagrahita ringan sama tunagrahita sedang. Ringan kan di bawah 90 sampai 60 lah. Kalau tunagrahita sedang kan dari 40 sampai ke 60 itu yang berat itu tuh. Itu angka apa itu? IQ. Angka IQ-nya. Kalau misalnya yang ringan itu mereka bisa bareng-bareng, tapi materi juga nggak tinggi-tinggi kayak kita, nggak tinggi-tinggi. Kayak paling mengenal misalnya SMA apa ya? Aku ngajar SD sih. Kalau yang simpel kan tunagrahita ringan. Misalnya kayak mengenal ibu kota misalnya ibu kota Indonesia itu Jakarta, terus ibu kota kayak gitu dong. Jadi cuma sebatas ini, nggak mengenal lebih ngulik dalam gitu ya, tuh, nggak. Itu lu ini untuk pelajaran SD atau apa itu, Sif? Yang tadi lu kayak pelajaran yang tadi lu sebut ibu kota. Ibu kota, lumba-lumba tadi itu ya, pelajaran SD atau apa? Atau ada tingkatannya nggak sih sebenarnya? Ada tingkatannya. Tetap ada sama tingkatan, kayak kita, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya.
Nah, bagian lu nih apa? Gue SD. SD. Iya. Oh, makanya pelajarannya masih basic kayak gitu Masih ya? basic. Apalagi gue ngajar kelas 1. Oh, dari awal banget malahan ya? Malah dari awal itu kita nggak paling kayak megang pensil yang benar gimana, terus nguatin motoriknya, kayak misalkan megang pensil kan ini, jadi mereka kadang-kadang kan ada yang nggak bisa megang kayak gimana sih megang pensil kita gitu, emang kan kayak gini kadang-kadang ada anak yang kayak gini. Karena belum tahu caranya. Jadi kita nguatin gimana motoriknya, terus buat nebalin juga mereka kan masih kurang kuat, kita kan ada maksudnya kurang penekanan gitu tuh, kurang lurus atau apa gitu ya, kayak gitu dulu. Berarti dalam satu kelas tuh banyak macamnya, atau tadi diklasifikasi yang lu sebut tadi, tunagrahita sama autis? Harusnya sih satu ketunaan ya, misalnya autis ya tuh. Tapi kalau di sekolah gue karena kekurangan ruang kelas juga, jadi ada yang dicampur. Tapi dicampur juga kita menyesuaikan sama kemampuan anaknya tersebut gitu bahasanya. Tapi pada akhirnya kan tetap diajarin satu-satu gitu kan, walaupun dicampur juga pada akhirnya. Ada belajar hitung juga? Adalah kan pada jadi mata pelajarannya sama seperti umum. Oh, seperti umum. Ada bahasa Indonesia, matematika kayak gitu-gitu Nah, kalau bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia pasti belajar membaca, belajar huruf. Terus kan selain itu bahasa Indonesia ada lagi belajar buka buku, ada juga kayak gitu. Terus ya banyak. Bahasa Indonesia kan gak hanya belajar bahasa Indonesia zaman nih. Tapi kan mereka juga menyalin huruf, itu termasuk ya, itu. Nulis kalimat ya. Betul sekali. Berarti ada Indonesia, tetap ada Indonesia. Yang lumba-lumba itu pelajaran apa? IPA IPS? Bisa IPAS. Oh. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh, digabung. Iya, kalau sekarang Kumar tuh dia digabung. Kumar tuh kurikulum merdeka. Oh. Sebenarnya saya sudah di dalam gua terlalu lama ini. Gua nggak tahu ternyata udah digabung ya. Berarti sejarah gimana? Ada? Enggak, anak SD sih ini ya. SMA ada mata pelajaran sejarah, geografi tetap ada, tapi kalau buat SD itu ada IPAS. IPAS, Indonesia, matematika, seni ada nggak? Seni ada seni budaya ya ada. Terus penjas ada kan? Ada penjas, PJOK. Lo ngajar apa aja semuanya? Kalau guru kelas SD ya ngajar semuanya. Penjas juga? Termasuk penjas. Tapi kan penjas di sini kan kita mau olahraga adaptif ya, maksudnya mereka belajar cara berjalan, melompat, kayak gitu dulu, ngikutin gerakan senam. Terus kalau misalkan seni budaya apa? Ada kegiatan praktek atau? Kalau seni budaya di kelas 1 itu lebih ke mengenal bentuk geometri, kayak misalnya lingkaran kayak gitu dulu, mengenal bentuk, terus nanti paling mengenal warna dasar, merah kuning biru hijau, merah kuning biru merah kuning biru hijau. Jadi mikir kan, mengenal warna dulu kayak gitu dulu, terus mewarnai dalam satu bidang kayak gitu dulu. Iya, jadi belajarnya benar-benar dari dasar dulu. Yang dasar-dasar dulu ya. Tapi kalau kelas 1 tuh udah belum dituntut untuk ini kan, bisa baca kan? Atau udah? Kalau kelas 1? Kalau di bahasa Indonesia tuh mengenal, kalau baca aja. Kayak baca aku lupa. Tapi kalau misalnya mau nuntut untuk bisa baca ya kita menyesuaikan dengan kemampuan anak dulu sih bahasanya gitu tuh. Iya benar ya, pada akhirnya sesuai dengan kemampuan anaknya ya. Oh, kayak gitu. Kesulitannya apa sih selama ini? Paling sih komunikasi. Komunikasi. Bener, komunikasi, serius. Komunikasi itu bener kalau dalam pendidikan tuh, karena kan bahasanya gimana ya, itu kan antara kayak lebih bahasanya kayak buat mentransfer ilmu kan kita harus dari kayak komunikasi ini. Kalau misalkan tapi kan anak-anak kan kadang-kadang kan konsentrasinya kan cepat buyar, ya itu sih. Ke distract gitu ya? Cepat ke distract anak-anak itu. Biasanya apa shift yang bikin ke distract itu? Karena temennya kah gitu? Kebanyakannya gitu karena temennya. Misalnya yang satu lagi nulis atau apa gitu bahasanya. Terus ada yang satunya lagi larian, itu dia langsung nengok gitu aja sih. Terus Bu pengen pipis kayak gitu aja sih. Gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, Bu pengen jajan Pak, kayak gitu aja sih. Diturutin? Ya enggak lah, harus sesuai waktu, harus belajar disiplin. Iya, takutnya jajan dianterin ke kantin. Enggak, nanti kalau udah waktunya istirahat baru ke kantin. Tapi kalau pipis ya kita anterin dulu lah. Kecuali jajan aja. Nanti bareng ibu guru ya, Dek. Kalau jajan gimana? Disuruh bawa bekal atau emang jajan kayak kantin biasa gitu?
Kalau di sekolah aku tergantung anaknya dulu ya. Kalau anak autis kan ada beberapa makanan yang dipantang ya, yang nggak bisa di ini. Jadi ada beberapa yang bawa bekal sendiri, ada beberapa yang jajan ke kantin gitu. Jadi udah kalau misalkan jajan ke kantin mah nggak perlu didampingi kan? Atau tetap didampingi sama Tetap harus didampingin. Oh, tetap Harus didampingin. Soalnya kan gini, namanya anak yang apalagi anak SD ya, bahasanya yang udah kenal uang masih bagus. Kalau ada yang belum kenal uang, oh iya benar. terus kalau misalnya pembelian uang kembalian segalanya kalau belum bisa berhitung kan gimana? Iya. Terus juga kan ada beberapa pantangan yang kita boleh makan atau kita nggak boleh makan. Benar. Gitu. Jajan uang jajan lu pas SD berapa sih? Berapa Der? Kenapa nanya ke Der? Sama soalnya kayaknya 1.000 2 sampai 3.000 ya nggak sih? Lu juga emang enggak? 3.000 lu? Iya, emang lu enggak? 3.000 lu? Perasaan iya deh 3.000 sampai kelas 6. Sampai kelas 6 3.000? Karena kita gua makan tuh apa coba? Waduh gue lupa ya. Gue tuh awal-awal sempat 1.000 kalau nggak salah. Iya paling kelas 1 Kelas sampai 1, kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Naik 2.000. Naik 2.000 ya itu cukup aja sih karena dulu 500 tuh masih bisa dapat batagor ya. Emang lu jajannya apa sih? Gue juga kayaknya gue jarang jajan kayaknya. Jarang jajan karena gimana? iya gue malah lebih sering inget gak sih dulu di depan SD kita tuh ada kan kan SD kita nih ada rumah nih, dia tuh jualan kayak nasi uduk atau apa. Iya. Nah dulu tuh gue sering beli di situ. Nah perasaan gue dengan harga 1.000 atau apa dia udah bisa dapat nasi uduk gak sih? Iya emang ada soalnya ya kan? Selain yang di depan yang sebelum jalan ke sekolah kan ada tuh yang kontrakan sempat jualan uduk juga di situ. Gue pernah beli yang walaupun cuman nasi sama sayur apa gitu ya lupa gua. Itu doang cuman 500 atau 1.000 gitu tuh. Sempet masih bisa beli gitu tuh. Iya kayaknya gue lebih seneng jajan kayak gitu kalau udah istirahat itu. Kayaknya. Lu ngerasain ini gak sih Sif? Kayak lu pas SD kayak gini terus pas lu jadi guru kayak oh ternyata kayak gini ya perspektif guru kepada anak SD gitu. Kan lu ngalamin keduanya gitu tuh sekarang. Soalnya tapi bakal beda sih ya karena beda kan, beda sekolah. Cuman apa perspektif lu yang lu rasain setelah jadi guru? Apa paling ini doang sih. Dulu makanya kita itu nggak dikit-dikit guru nggak sih? Maksudnya kayak kita terlalu mandiri gitu. Maksudnya nggak ke guru, nggak dikit-dikit ibu. Iya. Ini mah kecuali yang gulet. Mohon maaf ya kalau misalnya gue ngedengar teman gue cerita gitu bahasanya. Kan teman-teman gue tuh lurus ya, maksudnya di SD biasa gitu. Dan itu tuh dikit-dikit ibu terus berantem kayak wah dulu perasaan zamannya kita apa-apa kayaknya main-main akur-akur aja enggak, tetep gitu. Aja. Tapi maksudnya enggak tetep tahu ada yang gulat malah lapor ke guru. Tapi maksudnya enggak dikit-dikit ibu enggak sih? Maksudnya kalau sekarang dikit-dikitnya tuh kayak gimana? Selain gulat ya gulat memang maksudnya kayak entah ngelaporin inilah ibu ini mau ini ibu itu kayak nempel banget gitu tuh. Kalau dulu makanya kita kayak gitu tetep aja sih. Masa sih? Iya. Yang gue inget gue pas SD makanya nggak terlalu lengket gitu. Maksudnya kayak nggak, maksudnya kita tuh kayak dikit-dikit nggak ke ibu wali kelas gitu. Nggak ya. Jadi kayaknya maksud lu tuh kayak tiba-tiba ada butuh bantuan ini, butuh bantuan itu, makanya dikit-dikit ke guru kan. Iya gitu intinya gitu Be. Kalau yang pas SD tuh emang dikit-dikit guru, tapi lebih tepatnya ngelaporin. Kayak misalkan ada, wih si ini keluar lewat jendela gitu tuh. Emang ada ya? Ada, gua itu. Langsung di spill buktinya, contohnya. Siapa itu yang ngelaporin ya? Pas kelas 3 tuh. Itu si Nandi ini. Oh, kelas kita pas kita waktu bunur gak sih? Iya, betul. Ya? Gua dilaporin ke bunur. Kok lu bisa keluar dari jendela sih? Gua juga enggak tahu itu kasusnya. Ngambil tipek gua. Oh, ngambil tipek. Gua ngambil tipek terus Beda ngelaporin ngapain dilaporin gitu tuh. Emang nggak bisa lewat pintu? Lu tahu nggak posisi si jendela keluar itu kan udah ada rumah tetangga kan? Iya. Sedangkan kalau mau ke situ nggak bisa lewat, nggak ada jalan akses lagi. Yang lorong itu tuh, lorong yang bisa tembus-tembus ke kelas 6 dulu mah. Iya. Emang 6. Itu nggak dibuka? Bukannya dulu dibuka ya? Oh enggak. Nggak dibuka sih dulu tuh. Nah dilaporin, gue lupa siapa yang laporin, cuman ingatnya dimarahin aja. Ya tetap aja ada yang butuh ini. Terus yang gulet lagi banyak lagi gulet di depan kelas tuh. Siapa? Dilaporin juga ada. Siapa? Ada aja pokoknya ada. Emang beda dunianya sih cowok sama cewek nih. Pas kelas 3 siapa ya? KM-nya ya? KM-nya? Adi bukan, Adi bukan sih?
Bukan. Nggak, takutnya karena kan dulu tuh gue tuh dari SD tuh keseringan seksi keamanan nggak sih, gue takutnya gue yang suka ngelaporin gitu tuh. Nggak tahu deh, gue nggak inget yang laporin siapa, gue nggak inget. Gue aja nggak inget siapa aja yang pernah jadi KM, nggak inget gue. Adi. Terus? Kiki. Daud bocoran parah, Daud bocoran. Tapi keseringannya Adi Tapi sih. kan lu sempat dapat jadi apa sih peran di kelas juga kan? Oh bendahara ya? Bendahara. Iya kan sempat jadi peran. Kelas berapa itu juga gue lupa. Gue juga nggak pernah. Kalau ingat aja gue melupaan. Gue nggak pernah soalnya. Berarti lu ngerasanya kalau yang pas sekarang yang lu udah jadi guru nggak? Jangan dong. Nggak ngerasa? Enggak tar dulu. Gue takut salah. Enggak. Pertanyaan yang tadi. Anak-anak SD Indonesia. Enggak maksud gua. Aduh. Gue takut salah ngomong. Enggak, ngapain salah ngomong, itu hal yang normal. Itu hal yang normal sih, karena gue juga ngalamin kan. Dikit-dikit ke guru emang gue ngalamin. Belum ngalamin sih, kita semua ngalamin kayaknya. Namanya juga butuh, apalagi pas masih kelas 1. Duh, gue kelas 1 udah lupa. Udah lupa apanya? Udah lupa kejadian apa ajanya. Kenapa senyum? Iya enggak kenapa. Udah sini sih gue. Enggak. Ya, maksud gua tuh lu pas udah nih jadi guru terus kayak lu kan punya perspektif baru gitu loh, Sif. Dulu gua gitu pas SD gitu tuh, sekarang gua jadi guru nih gitu tuh. Gimana yang lu rasain pas udah jadi guru? Kayak wah ini kayaknya gua dulu nih kayak gini gitu tuh. Lu ngerasain hal-hal kayak gitu enggak? Maksud gua. Karena gua ngajar di sekolah ini jadinya enggak ada rasa itu ya. Mungkin beda kalau di sekolah umum meren enggak tuh. Iya, kalau di sekolah umum mungkin beda kali. Tapi kan lu tadi sempat ngomong kayak nganterin ke kantin lah, nganterin ke toilet kah. Itu kan sama aja ngebantu ini kan, ngebantu muridnya kan. Tapi lu pada saat sekolah malu nggak melakukan hal itu ya, jadi nggak ngerasa kayak gue dulu kayak gitu, jadi lu nggak ngerasa itu kan. Tapi pernah nggak lu ngerasain momen kayak di mana ngeliat anak kecil nih gitu tuh, itu gue dulu kayak gini gitu tuh, lu pernah ngalamin gitu nggak? Oh ini paling kan di sekolah gue ini lagi musim yang namanya, iya bener tadi photocard itu, photocard. Tapi kebanyakan JKT48. Jadi ada beberapa anak yang kayak ada Nunaura, kayak mereka ngoleksi. Jadi kayak ngeliat diri gue dulu kita ngoleksinya apa, file itu, tau gak file apa? Oh file ini kertas binder. File itu, binder itu tuh yang isinya ada gambar princess atau gambar itu. Dulu kan kita ngoleksi yang kayak gitu. Iya benar nuker-nukeran isi. Iya mungkin lu enggak ya, Daryl iya. Gua enggak sih, kayaknya tapi gua pernah punya kayaknya itu, cuman enggak nyampe tuker-tukeran kayaknya. Tapi kayaknya gua pernah punya deh. Terus lu nuker-nuker kayak gitu. Iya gua ngeliat itu, oh dulu juga ibu sampai bilang dulu ibu mah ini lo file loh gitu sampai kayak itu gitu. Itu namanya file ya? Iya kan file kan? Atau binder? Oh binder. Tapi dulu kita nyebutnya file gak sih? Kan kalau binder tuh mulai ini tau pas kita zaman kuliah tahu. Bener. Iya itu sebenarnya aslinya. Berarti lu kalau sampai ngoleksi itu lu main BP-BP-an juga berarti, Sif? Iya kayaknya. Oh nggak inget lu? Nggak inget lu berarti? Nggak inget. Main kata Daryl mah. Iya. Tapi lu nggak sendiri nggak inget, berarti itu bukan core memori lu. Iya. Kayaknya. Iya. Gue mah di pikiran gue ini kalau nggak penting langsung swing. Core memori lu pas SD apa? Apa ya? Nyolong singkong. Parah itu, masih parah. Gua aja nggak inget itu tuh. Itu doang yang lu. Sekedar info gue sama Danu sekelas waktu SD. Iya. Ya itu nyolong singkong sampai dimarahin di lapangan. Bu Ponija ya? Bu Ponija. Semuanya satu seluruh guru ya? Itu kita semua dikumpulin di tengah lapangan itu. Itu ada gua nggak sih? Gua nggak ingat soalnya. Ada. Oh terus Adi gimana? Nggak ada. Terus lagi beruntung berarti dia. Terus gimana? Ya itu beneran. Yang lu inget? Beneran banget itu. Maksudnya kayak kita dikumpulin di tengah lapangan itu, adik-adik kelas ngelihat kita semuanya, itu guru-guru dikumpulin di tengah itu, terus inget banget
nggak tahu aku lupa Bu Ponija atau Bu Kepala Sekolah yang ngomong gitu. Jadi kayak ke Daryl ya kayak misal kamu kan orang sini gitu, nggak malu apa gitu, kayak kan ibu kamu ini gini. Terus ke aku juga sama, kan aku kan kakeknya tinggal di situ kan, jadi kayak kakekmu kan ini loh udah aja kayak gini-gini, kamu nggak malu nyolong singkong kayak gitu-gitu tuh. Ya Allah. Makanya lu masih ingat, lu masih ingat karena sampai dimarahin personal gitu. Iya, gua nggak ingat soalnya. Sampai nangis. Nangis gua mah jujur. Ada nangis. Iya, kayak cewek-cewek yang nangis makanya. Tapi singkongnya dapat nggak sih sebenarnya? Apa? Dapat. Oh, itu kecil. Segede tangan bayi lah. Jadi dapatnya kecil-kecil ternyata. Sayang banget sih ya. Dapat marahnya iya. Tahu gak sih sampai sekarang kalau ngelihat singkong, gua langsung keinget sama kalian semua. Tapi nggak apa-apa, itu bisa jadi core memory pada saat SD kan. Coba kalau nggak ada hal kejadian itu, jadi nggak begitu inget apa aja kejadian pada saat SD kan. Kalau lu yang paling inget pas SD apa? Yang paling inget tuh banyak. Gue pernah gulet sama si Jaka sampai mimisan. Si Jakanya nangis, gue yang mimisan. Pas pesantren kilat kelas 2 kalau nggak salah. Ingat banget. Sumpah. Itu sampai mimisan, itu kali pertama gue mimisan itu pakai daun apa itu ya buat sereh apa sih? Bukan daun apa sih? Oh, daun sirih. Daun sirih ya. Ditaruh ke hidung biar sembuh gitu. Tapi pas setelah pakai itu pulang sampai rumah udah nggak mimisan lagi. Kayak cepet banget sembuhnya gitu tuh. Kok bisa? Lu mah ini ya, Chef ya? SMP-nya MTS ya? MTS, SMA-nya? SMA. Oh bukan Man. Bukan Man. Tapi lu balik lagi ke UIN. Iya. Maksud gua ke Islam. Belok. Sekolah Islam. Hidupnya terus berbelok-belok. Terakhirnya di UIN. Lu jurusan apa pas di UIN? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. PGMI Squad. Tapi masih nyambung dengan pekerjaan lu sekarang ini. SD tuh setara dengan setara sama MI. Sebenarnya kalau misalnya di sekolah umum itu setara bisa SD sama MI ya. Cuman ini kan di SLB itu sebenarnya ada jurusan khususnya, yaitu PLB, pendidikan luar biasa. Seharusnya PLB. Gua nyasar tiba-tiba swing masuk. Dan bertahan sampai 3 tahun, luar biasa. Itu gimana lu bisa bukan terjadi sih, maksudnya lu bisa berakhir di situ? Kan sekarang awalnya tuh kan kuliah itu gue nggak tahu ya kalau di jurusan lain gimana ya. Kalau di jurusan pendidikan itu di fakultas pendidikan itu ada mata pelajaran ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah dari situ tuh sebenarnya kenal gitu tuh bahasanya. Terus gue juga ngambil skripsi tentang ABK, tentang media buat anak ABK. Nah yang otomatis penelitiannya harus di sekolah SLB. Kalau di sekolah umum itu kan emang ada inklusi ya, cuman kan terbatas anak KBK-nya. Iya benar, kalau inklusi emang soal nyampur sama yang biasa. Terus gue akhirnya ke SLB penelitiannya, terus waktu itu diarahin sama dosen pembimbing gue, nih ada sekolah ini, coba ke sana gitu bahasanya. Ya ujung-ujungnya ngelamar diterima. Oh berarti penelitian lo ini tapi di sekolah lain, penelitiannya di SLB 01. Oh di SLB yang beda. Terus ngedaftarnya di SLB ini yang beda. Gitu. Jadi di tempat yang berbeda ya, yang tempat lu saat ini kerja istilahnya. Makanya itu jadi hal dasar lu bisa apa ya istilahnya ya, masuk ke situ gitu tuh. Lu jadi punya dasar. Jadi kayak nggak serta-merta lu kosong, nggak tahu apa-apa tiba-tiba terjun, itu kan bakal jadi belajar dari nol kan. Iya. Tapi walaupun itu juga gue juga bisa dibilang belajar dari nol sih, karena kan namanya setiap anak tuh karakteristiknya berbeda-beda kan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Yang kita cuma tahu awalannya doang, tapi setelah kita pelajarin lebih dalam dan ketemu anak langsungnya gitu bahasanya, setiap anak tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kayak tetap aja sih setiap tahun setiap dapat murid baru kita tetap kayak belajar lagi dari awal. Oh gitu. Iya. Ini selama lu ngajar berarti anak murid lu itu kan otomatis ini kan lu kelas 1 ngajar kelas 1. Ntar 2 3 4 beda guru kan? Atau beda. Jadi tergantung reshuffle-nya sih sama kepala sekolah. Waktu sebelum megang yang anak ini aku kelas 1 megang anak autis juga nih, kelas itu. Tapi 2 tahun aku megang dia gitu tuh bahasa. Jadi kelas 3 kelas 4 sama aku gitu. Oh, jadi ada kelas 2 kelas 3 maksudnya kelas 2 jadi ada momen di mana tetap lu yang megang gitu. Yang ngajar ya kan. Tapi anak-anak itu lebih katanya ya bagusnya itu ada beberapa yang harus sama gurunya, dan ada beberapa yang kalau udah ini pindah sama guru lain. Jadi biar adaptasi lagi gitu loh.
Jadi nggak hanya ke satu guru aja gitu tuh. Kemarin lu sempat ngadain itu teater ya? Bukan teater. Bukan teater, apa itu? Iya, pentas seni ya? Iya itu, tapi bukan gue yang ngadain, tapi gue ikut menghadiri. Jadi yang ngadain itu teaternya siapa ya? Dari Kota Serang aja. Komunitas teater Kota Serang aja. Di mana itu? Di mana sih tuh? Gue nggak tahu daerahnya. Pokoknya di Rumah Dunia aja. Rumah Dunia. Rumah Dunia yang mau ke Batik Bandung. Oh iya, tahu. Oh, di situ untuk pentas seninya. Soalnya kan itu ada venue-nya itu sih. Itu kayak kursinya juga kayak bioskop gitu kan. Iya, itu di situ. Dan itu yang pengisi acaranya dari Jogja. Ya, Pak Broto. Ini apa ngisi apa yang dari Jogja ini? Jadi ngisi pertunjukan teaternya, jadi ada anak tunanetra yang membacakan puisi, anak tunagrahita yang main teater apa sih kalau bahasanya shadow gitu. Terus anak tunanetra yang menyanyi, terus ada anak tunarungu yang pantomim kayak gitu. Itu berarti yang pentas anak sekolah lu atau dari Jogja? Dari Jogja semua. Iya. Keren. Tapi ngajak anak-anak sekolah lu juga? Iya, jadi buat latihan. Nonton dulu nih, nanti kita belajar gitu. Jadi misi mereka kayaknya buat mengenalin teater ke anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi di sekolah ada kayak gitu pentas-pentas gitu sih? Kalau ke teaternya belum ada, tapi kalau misalnya nyanyi mah ada. Anak tunanetra ada. Terus pantomim juga ada, tapi lagi latih lagi gitu. Maksudnya belum sampai ini gitu bahasanya. Luar biasa banget ya ngobrol sama penggemar K-pop sama seorang guru SD, gila. Ternyata. Gimana nih ntar kedepannya lari 5 km masih tetap berjalan? 5 km? Jogging 5 km. Lu kan sering jogging 5 km di alun-alun. Gue aja udah gak ini tahu. Dia tahu. Ya kan gua riset dulu ya, Sim. Gak serta-merta gua. Jadi bukan lari, jalan. Oh iya, jalan, itu. Iya, jalan. Katanya, lari kilometer 5 tapi gue sebenarnya kan jalan. Ya, jalan 10.000 langkah yang mana. Masih gimana terus berjalan kan? Kayaknya untuk tahun ini belum lagi. Oh, belum lagi. Baru terakhir kayaknya tahun kemarin bareng teman-teman. Baru dompat berarti. Ayo, mau ikut? Ikut ya. Gue teleponin Nan. Ditunggu di alun sekarang. 5 Iya, Nan harus. Nan. 5 km mah berapa ya? Sejam ada nggak ya? 10.000 langkah. Enggak, durasinya. Oh, durasinya gue ada kali ya? Sejam. Malah bisa lebih. Bisa lebih dari sejam. Lagian juga muter-muter di dalam satu putaran doang. Itu tiap pagi? Tiap sore. Sore? Iya, sore. Kalau Car Free Day nggak muter? Oh, nggak, rame. Iya, rame sih. Kan bisa nyari jajanan juga sih di sana deh. Sama aja bohong gak sih? Ya kan sembarin niatnya ini dong, habis bakar kalori kan langsung jajan gitu. Sama aja dong. Iya, sama aja bohong ya kan makanya. Ngapain dibakar? Iya lagi. Udahlah, berarti lu belum kedepannya ada rencana apa, Sif? Rencana apa ya? Pokoknya tetap jalan lari jalan kaki 5 km tetap. Intinya mau memperbaiki habit saja, kebiasaan dulu ya. Sekarang kalau di sekolah aku malah lagi musim. Kalau misalnya lagi lari satu kebiasaan tuh ya pasti nular ke yang lain. Nah, di sekolah aku tuh lagi musim jalan pagi. Kan sore nih pindah ke pagi, habis subuh pada jalan. Nah, lagi mau nyicil yang kayak gitu-gitu. Dan emang suasananya beda banget, lebih enakan pagi. Ya lebih adem juga sih Asif ya. Okay. Betul. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Manfaatnya apa? Dengerin kita cerita, dengerin Siva cerita sih lebih tepatnya ya. Oke, makasih udah nonton. Sampai jumpa.